Shalom kasih Kristus. Pengalaman apa yang dapat kita bagikan hari ini? Harapan saya, saudara dan kita semua dapat menceritakan keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Biarlah kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Kita berdoa, Bapa yang baik, kembali kemurahan Tuhan sudah diberikan dalam kehidupan kami. Biarlah lewat renungan hari ini, kami punya pengalaman bersama dengan Engkau, sehingga kami dapat memberikan satu kehidupan yang terus senantiasa mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dengan sikap dan kehidupan rohani kami, di mana kami terus memberi buah yang baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mengeluarkan buah roh. Terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 29, demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Rancangan Allah atas orang percaya yang bersifat jasmani atau materi sebagian besar sudah kita tahu, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan dan akan menjadi naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Semua ini berbicara tentang perkara materi dan status sosial. Beberapa dari kita mungkin sudah mencapai hal ini, tetapi apakah rancangan Allah atas kita hanya sampai di perkara materi dan status sosial? Tentu tidak, karena dalam mengiring Tuhan bukan perkara duniawi semata yang Tuhan perhatikan, melainkan Tuhan juga memperhatikan bagaimana kita hidup dalam iman, yaitu melakukan firman Tuhan setiap hari. Saat kita melakukan firman Tuhan, terjadi pertumbuhan. Dan hasil melakukan firman Tuhan adalah buah-buah iman. Sebegitu pentingkah materi dan status sosial? Kita harus menyadari bahwa ada rancangan Allah atas kita yang lebih besar daripada perkara materi. Apakah itu? Rancangan Allah tersebut ialah hidup berdasarkan iman, di mana Allah merancangkan setiap orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Ada pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang artinya sifat atau karakter seorang anak tidak jauh dari sifat atau karakter orang tuanya. Kekasih Kristus, untuk kita memiliki karakter seperti Bapa Surgawi harus mau diproses sehingga kita menghasilkan buah-buah hidup seperti yang Tuhan harapkan. Lalu apa yang harus kita lakukan saat diproses Tuhan? Dalam Roma 9 ayat 20 sampai dengan 21 mengatakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saat kita diproses, kita sesungguhnya berhadapan dengan kedaulatan Allah. Saat kita berhadapan dengan kedaulatan Allah, tidak ada satupun yang bisa mengubah keputusan Allah. Kita mungkin bisa mempunyai rencana, tetapi saat kita berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, maka cara yang terbaik saat kita diproses adalah kita berserah kepada kedaulatan Allah. Hidup berserah pada kedaulatan Allah tidak semudah yang kita duga, tetapi lebih indah dari yang kita duga. Maka marilah kita berserah dalam proses yang Tuhan kerjakan supaya kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus dengan menghasilkan buah Roh Kudus. Tuhan berdaulat dalam menciptakan setiap makhluk hidup dan alam semesta. Saat Tuhan menciptakan pohon-pohon, maka Tuhan memerintahkan pohon-pohon itu untuk berbuah, di mana dalam buah ada benih, dan di dalam benih tersimpan pertumbuhan untuk hidup baru, dan di dalam hidup baru tersimpan untuk berbuah. Kekasih Kristus, hidup kekristenan harus menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh yang tercatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 adalah suatu pengajaran tentang apa sifat dan karakter dari Roh Kudus sendiri.
Buah-buah tersebut sudah mencakup semua perbuatan baik yang ada. Di antaranya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Menghasilkan buah roh dalam orang percaya membutuhkan proses dengan menyalipkan hidup kedagingan, yaitu meninggalkan segala hal-hal duniawi dan menerima hal-hal yang rohani. Menyalipkan daging adalah hal yang sulit untuk dilakukan secara instan, dan itu butuh proses yang panjang hingga benar-benar kita mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Akan tetapi, jika kita benar-benar atau sungguh-sungguh, maka kesanggupan yang daripada Tuhan akan diberikan. Kekasih Kristus, jika kita tenggelam dalam roh, maka kita akan mengalami pertumbuhan secara roh. Dan bila kita sudah bertumbuh, pasti kita juga berbuah. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Biarlah seluruh firman Tuhan yang disampaikan membawa kehidupan kami menghasilkan buah-buah roh, seperti apa yang tercatat dalam kebenaran firman-Mu. Firman merupakan satu keajaiban bagi kami. Dan keajaiban itu bukan hanya sekedar kami ketahui, tapi menjadi satu pengalaman dalam hidup kami. Tuhan, pimpin kami supaya hidup kami menyukakan Engkau dengan menghasilkan buah-buah kehidupan seperti apa yang Kau katakan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri dengan mengangkat tangan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.